Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah kisah yang sangat kita kenal, yaitu tentang Petrus menyangkal Yesus, yang terdapat dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tapi sebelumnya saya akan mengawali dari Matius 26 ayat 57 dan 58 untuk melengkapi cerita kita ini. Begini firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tak lama kemudian, orang-orang yang di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada waktu itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati kita dan hidup menurut tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh dari bacaan yang kami baca ini, kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, dan kami berjalan menurut tuntunannya. Pimpinlah kami, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, cerita yang kita baca tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu adalah cerita yang sangat terkenal ya. Hampir setiap Paskah kita bertemu dengan cerita itu. Hari ini kita akan memperhatikan beberapa fakta dari kisah ini sebelum kita menarik pelajaran daripadanya. Yang pertama, saudara-saudara, cerita ini terjadi sesaat setelah Getsemani, ya. Setelah Petrus itu dan murid-murid yang lain melarikan diri ketika Tuhan Yesus ditangkap, tetapi sebetulnya ketika Tuhan Yesus diadili di rumah imam besar Kayafas, sesungguhnya Petrus itu mengikuti dia, ya. Dikatakan bahwa Petrus itu sampai ke halaman imam besar, dan dikatakan di ayat 58, dan kemudian dia masuk ke dalam dan duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah saudara-saudara, dari William Barclay kita mendapatkan gambaran bahwa rumah imam besar itu adalah seperti rumah-rumah orang kaya di Palestina, yaitu dia mempunyai halaman luar, lalu kemudian dia mempunyai gedung yang melingkar di dalam, dan di dalam gedung itu ada halaman. Begitu ya, di dalam gedung itu ada halaman lagi yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan. Nah, nampaknya Tuhan Yesus masuk ke dalam diadili di halaman yang di tengah itu. Dan kalau kita membaca di ayat 58, Petrus itu nampaknya bukan cuma ada di luar, halaman luar, jadi dia udah masuk pintu gerbang, ada halaman luar, tetapi dia juga masuk ke dalam
halaman imam besar. Itu artinya dia sungguhnya masuk ke dalam rumah imam besar itu, ya. Dan bukan cuma itu, dia bukan berkerumun di antara orang banyak, tetapi dia duduk di antara pengawal. Pengawal yang mana ini? Nampaknya adalah pengawal-pengawal bait Allah yang menangkap Tuhan Yesus itu, ya. Dan mereka berjaga di situ menunggu pengadilan. Dan Petrus itu menggabungkan diri dengan mereka. Nah, saudara-saudara, di halaman dalam itulah sesungguhnya Petrus itu mulai dikenali. Yang menarik dikatakan ada seorang hamba perempuan imam besar itu yang datang kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Nah, saudara-saudara, nampaknya karena tentu dia tidak berpakaian seperti pengawal-pengawal itu, bukan? Jadi hamba imam besar itu mengenali ini adalah orang yang bersama Yesus, begitu ya. Kita tidak tahu bagaimana hamba perempuan itu mengenali kalau Petrus itu selalu bersama dengan Yesus, tapi salah satunya karena dia memang berpakaian berbeda, gitu ya. Terhadap tuduhan itu Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Kita mengerti ya bahwa Petrus itu tentu masuk ke dalam itu dengan diam-diam. Sesungguhnya dia itu sudah melarikan diri, ya, dengan murid-murid yang lain. Tetapi dengan keberanian yang tertentu, dia itu kemudian mengikuti, ya, dan sampai masuk ke dalam. Ketika dia sadar, dia itu ketahuan bahwa dia adalah salah satu orang yang menjadi pengikut Yesus, yang pada waktu itu, saudara-saudara, karena Yesus itu tuduhannya adalah memberontak kepada pemerintah Romawi, maka orang-orang yang mengikut dia itu pasti dianggap juga pemberontak, begitu ya. Maka tentulah Petrus sesungguhnya ketakutan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, Petrus bukannya segera menyelinap pergi keluar ke dalam kegelapan, tapi dia memang berpindah, tapi cuma dia keluar di halaman utama itu, mundur ke halaman yang depan, ya, di dekat pintu gerbang, dikatakan gitu ya. Ayat 71 berkata, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata pada orang-orang di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Nah, saudara-saudara, sekali lagi dia dikenali. Ya, kita mesti menyadari, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus sangat terkenal di Yerusalem, bukan? Sebelum ditangkap itu ada orang banyak berjalan bersama-sama dengan Yesus berkata, "Hosana, Hosana." Begitu kan? Dia berkhotbah di halaman bait Allah dan dia membalikkan penjual-penjual di halaman bait Allah itu. Tentu Tuhan bukan orang yang asing bagi orang-orang di Yerusalem pada hari itu, dan tentu murid-muridnya juga dikenali. Terhadap tuduhan itu pun yang di pintu gerbang itu ia menyangkal, "Aku tidak kenal orang itu." Menarik, saudara. Setelah itu pun dia cuma duduk di situ dan menunggu, ya. Ketika dia mulai duduk dan ngomong-ngomong dengan orang di halaman depan, di dekat pintu gerbang itulah, maka orang-orang yang ngomong-ngomong dengan dia itu kemudian menyadari logat Galileanya, ya. Dan mereka berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu," ya. Menarik, saudara. William Barclay itu berkata, orang Galilea itu mempunyai logat tertentu, ya. Dan katanya logat itu tidak bagus, sehingga katanya orang-orang dari Galilea itu tidak diperkenankan mengucapkan berkat dalam ibadah di sinagoge, begitu ya. Nah, saudara-saudara, karena bahasanya itu nampaknya khas mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, Petrus itu salah satu dari mereka dan dia dikenali. Nah, kali ini dikatakan Petrus itu mulai mengutuk dan bersumpah, katanya, "Aku tidak kenal orang itu." Nah, pada waktu itu berkokoklah ayam dan Petrus ingat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Nah, setelah itulah baru Petrus keluar dari pintu gerbang itu. Dia menangis di dalam kegelapan malam. Saudara-saudara, dari kisah yang sering kita dengar ini,
saya mau mengajak saudara memperhatikan beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kisah ini tidak mungkin diceritakan orang lain selain diceritakan oleh Petrus. Sebab pada waktu itu tidak ada murid yang lain bersama-sama dengan dia. Dan ada percakapan-percakapan yang tidak mungkin didengar orang lain selain Petrus sendiri, ya. Nah, karena itu kita mengerti bahwa kisah ini adalah Petrus menceritakan kejatuhannya sebetulnya, ya. Dia itu menceritakan kejatuhannya, bagaimana aku ini menyangkali guru, menyangkali Tuhan Yesus. Di saat dia itu ditangkap dan di saat dia itu memerlukan aku. Saudara, kalau kita membaca Injil Markus itu lebih jelas, ya. Dikatakan bahwa ayam itu berkokok 2 kali. Kenapa kok Markus ini punya detail yang berbeda sedikit? Karena Markus itu ditulis sendiri oleh Petrus, ya. Sesungguhnya khotbah Petrus yang ditulis oleh si Markus ini, ya. Sehingga kita menemukan detailnya itu lebih menarik daripada Injil yang lain. Dan dalam kisah Lukas, nampaknya Lukas mendengarkan cerita ini dari orang-orang di sekitarnya. Ada tambahan, yaitu bahwa ketika ayam berkokok itu Yesus lalu berpaling memandang Petrus. Petrus melihat tatapan gurunya itu, dan dia kemudian sedih dan menangis keluar. Saudara-saudara sekalian, ini menarik, ya. Bagaimana sesungguhnya Alkitab kita itu ditulis dengan tidak menghapus fakta-fakta buruk dari para penulisnya, ya. Petrus itu justru menyaksikan betapa lemahnya dia, ya. Dan dari cerita itu kita mengerti betapa Petrus itu bersyukur untuk pengampunan Tuhan yang begitu besar bagi dia yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita mengerti Petrus itu sungguh bersyukur karena pengampunan Tuhan di dalam hidupnya begitu besar. Saya percaya itu boleh menjadi bagian dari pergumulan kita, ya. Kita pun barangkali bisa gagal seperti Petrus. Tapi ingatlah, Tuhan mengampuni kita. Yang kedua, saudara-saudara, kata ayam berkokok itu menarik. Dalam William Barclay itu diceritakan begini, ya. Mungkin saja bunyi kokok ayam jantan itu bukan suara seekor ayam. Dan sejak semula tidak dimaksudkan demikian. Sebab katanya rumah imam besar berada tepat di pusat Yerusalem. Dan sungguh mustahil di tengah kota ada peternakan ayam. Sebenarnya ada suatu peraturan dalam hukum Yahudi yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan menurut hukum memelihara ayam di kota suci, sebab mereka dapat mencemari barang-barang suci. Namun pukul 3 memang disebut kokokan ayam karena alasan berikut. Pada jam itu terdapat pergantian pengawal Romawi di Menara Antonia, dan tanda pergantian pengawal itu adalah dengan tiupan trompet. Kata Latin untuk tiupan trompet ialah galicinium, ya, yang artinya kokokan ayam jantan. Setidak-tidaknya mungkin memang benar sesudah Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya, trompet dari menara penjaga dibunyikan dan bergema ke seluruh penjuru kota yang sudah lelap. Itulah galicinium, kokokan ayam jantan. Dan pada waktu itulah, saudara-saudara, Petrus teringat, ya. Apa yang diingat Petrus kalau kita sudah mengikuti bagian yang lalu adalah sesungguhnya Petrus itu berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku bertekad tidak akan menyangkal Engkau. Sekalipun semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan Petrus itu berkata, aku akan menyerahkan nyawaku untukmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak Petrus, ya. Engkau mau menyerahkan nyawamu padaku? Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus berkata, itu tidak mungkin terjadi padaku. Saudara-saudara, ternyata Petrus menyangkal Yesus seperti yang Tuhan sudah tahu. Saudara-saudara, tentu
ini memberitahukan kepada kita betapa Tuhan itu maha tahu. Dan ketika Tuhan menatap Petrus, sesungguhnya Tuhan mengatakan, Petrus, aku mengampunimu. Aku tahu kamu akan jatuh. Saudara-saudara, ini hal yang kedua yang kita bisa pelajari. Bahwa sesungguhnya Petrus adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Petrus tidak main-main ketika mengatakan, saya akan mengikuti engkau. Keberanian untuk masuk ke tengah-tengah halaman imam besar itu adalah keberanian yang luar biasa, saudara ya. Sampai duduk di pengawal-pengawal itu artinya kalau dia mau ditangkap ya ditangkap saat itu juga ya. Tetapi kenapa dia tidak ditangkap? Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun dari orang yang mengikut aku ini akan ditangkap. Begitu ya, itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi apa yang terjadi pada Petrus juga menunjukkan betapa Tuhan itu tahu semuanya. Nah, gambaran ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kalau kita mengasihi Dia, sesungguhnya kasih kita itu rapuh. Kalau kita berani bertekad untuk hidup bagi Dia, sesungguhnya itu tekad yang tidak kuat, ya. Sesungguhnya kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kasih kita sendiri. Dan itulah yang kemudian disadari oleh Petrus, dan dia menangis. Ya, dia menangis. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana perjalanan saudara mengikut Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara mengikut Tuhan dan perhatikan baik-baik, betapa sering kita gagal, bukan? Itulah kita manusia yang lemah, gitu ya. Tetapi dalam kegagalan kita itu Tuhan tahu, ya, dan Tuhan mau mengampuni kita. Nanti setelah Tuhan bangkit, Tuhan bertemu dengan Petrus, dan dia menanyakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, ya. Itu seakan-akan mengingatkan pada Petrus, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi aku mengasihimu, aku mengampunimu 3 kali. Yang kuingat bukan penyangkalanmu 3 kali. Yang ingin aku tahu, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, Petrus kemudian dipulihkan. Dan kemudian dia menjadi seorang yang dengan pertolongan Roh Kudus menjadi saksi Tuhan, dengan berani menceritakan Injil Tuhan, membuat ribuan orang bertobat. Dan secara mencatat kemudian dia mati juga disalibkan dengan terbalik. Karena apa? Dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhan. Saudara-saudara, dari cerita ini kita mengingat bukan cuma kegagalan Petrus, tapi kita mengingat betapa Petrus itu belajar mengasihi Tuhan Yesus. Dan dia dengan jujur menceritakan kegagalan kasihnya. Dia menceritakan betapa Tuhan mencintai dia, orang yang gagal itu. Dan bagaimana Tuhan memulihkan dia. Dan kemudian dia menceritakan pemulihan yang dari Tuhan itu. Kiranya demikian juga berlaku atas hidup kita. Tuhan Yesus menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami baca bersama-sama hari ini dan kami renungkan. Kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia yang saya sampaikan. Saudara-saudara semua oleh pertolongan Roh Kudus mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri melalui firman Tuhan hari ini. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Tuntunlah kami dalam kegagalan kami untuk selalu kembali kepada Tuhan dan menemukan pengampunan, menemukan kasih-Mu yang tidak bertara itu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Sampai ketemu nanti sore, kita akan membahasnya dalam Zoom meeting jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.